Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Selagi aku ada. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Yohanes bab 14 ayat 25. Malam itu sebenarnya adalah malam yang biasa saja. Bukan karena saya sedang sakit atau apa, saya mengumpulkan kedua anak saya yang masing-masing sedang dalam kegiatannya di rumah. Saya hanya merasa perlu menyampaikan pesan kepada mereka selagi saya ada. Awalnya Papa tidak ingin punya anak lagi. Satu anak sudah cukup. Apalagi waktu kecil, kakak termasuk anak yang aktif dan Papa kerepotan menjaganya. Tetapi kemudian Papa berubah pikiran. Pada waktu Oma dirawat di rumah sakit, Papa, Om, dan Tante bahu-membahu mengurus Oma. Papa merasakan betapa beruntungnya memiliki saudara-saudara kandung. Terutama di masa-masa kita mengalami kesusahan. Papa kasihan kalau kakak nanti hanya hidup sendiri jika Papa sudah tidak ada. Kakak perlu saudara kandung. Maka lahirlah adik. Sekarang kalian sudah Papa beritahu alasan mengapa kalian ada sebagai saudara. Ingatlah itu dan hiduplah saling menyayangi. Tuhan Yesus pun memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. "Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Yohanes bab 14 ayat 25b. Hal itu disampaikannya di dalam perjamuan terakhir. Di dalam perikop itu, Yesus menekankan tentang ketaatan dan kasih. Barang siapa memegang perintahku
dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes bab 14 ayat 21a. Kasih kepada Yesus harus kita buktikan dengan ketaatan. Tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan doa dan ibadah. Apakah kita sudah menanggalkan dan meninggalkan dosa-dosa kita yang lama? Apakah kita sudah menghidupi pertobatan kita? Apakah hidup kita yang sekarang sudah memuliakan Tuhan? Kasih seperti apa yang sudah kita berikan kepada keluarga? Apakah kita menghidupi kasih ketika bertemu dengan sesama? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan sepanjang hidupnya. Yesus ingin kita juga menjadi serupa dengannya. Hidup dipenuhi kasih, mengasihi saudara dan keluarga, mengasihi orang-orang yang kita temui, menjadi sahabat bagi mereka, menjadi penolong bagi mereka, memancarkan wajah Kristus kepada semua orang. Mari kita menjadi saksi-saksinya yang taat dan penuh kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan-pesan yang Kau sampaikan selagi Kau ada. Kiranya Roh Kudus selalu menolongku dalam menghidupi kasih-Mu sepanjang hidupku. Amin.